Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Habibah akan mempresentasikan hasil dari observasi manajemen wakaf di Mushola Al-Hidayah untuk memenuhi salah satu tugas dari manajemen wakaf produktif yang diampuh oleh Bapak Dosen Beni Nur Miftahul Ulum. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan. Gambaran umum. Mushola Al-Hidayah merupakan salah satu wakaf yang terletak di Dusun Bangkal, RT 5 RW 5, Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Mushola ini berdiri pada tahun 2005. Pada tahun 2000, pemilik tanah mewakafkan sebagian tanahnya untuk dijadikan tempat beribadah. Mushola Al-Hidayah berdiri di atas tanah seluas 140 meter persegi. Pemilik tanah yang mewakafkan bernama Ibu Sunali yang sudah almarhum. Mushola ini merupakan hasil dari upaya warga sekitar untuk membangun tempat ibadah di lingkungan sekitar. Dana pembangunan mushola ini didapatkan dari donasi masyarakat sekitar dan donasi dari pihak luar. Selanjutnya, pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Peran nazir dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya di Mushola Al-Hidayah sudah dapat dikatakan baik, karena jumlah jamaah sholat semakin meningkat atau terbilang banyak dibandingkan dahulu yang hanya pengurus-pengurus mushola saja yang datang. Mushola Al-Hidayah mengalami perubahan dalam bentuk fisiknya karena sudah dilakukan renovasi atau perbaikan pada tahun 2020 yang lalu. Selain itu, mushola tersebut seringkali digunakan kegiatan-kegiatan keagamaan oleh ibu-ibu yasinan atau ibu muslimat NU, remaja-remaja NU atau Ibnu IPPNU, dan kegiatan Maulud Nabi, serta kegiatan-kegiatan Islam yang lainnya. Selanjutnya, struktur pengurus Mushola Al-Hidayah. Sistem kepengurusan yang ada di Mushola Al-Hidayah sudah tertera dalam papan struktur kepengurusan di mushola. Struktur kepengurusan dalam Mushola Al-Hidayah yaitu 1. Ketua Bapak Supardianto, Sekretaris Bapak Partono, Bendahara Bapak Haji Sugeng Iswanto, Pemelihara Bapak Sutikno. Selanjutnya, potret kepemimpinan nazir di Mushola Al-Hidayah. Potret kepemimpinan manajemen yang dapat dilihat peneliti ada 2, yaitu 1. Transparansi. Dalam kepemimpinan nazir atau takmir mushola sebagai pengelola, beliau selalu mengedepankan transparansi kepada warga sekitar terkait dana yang terkumpul. Beliau selalu membagikan informasi hasil perhitungan dana kepada publik atau masyarakat setempat. Yang kedua, aspiratif. Dalam kepemimpinannya, penulis melihat bahwa takmir mushola atau pengurus mushola selalu mendorong terjadinya sistem sosial yang baik dan berperan penting dalam terjadinya kegiatan sosial yang ada di masyarakat setempat. Contohnya, takmir mushola selalu bekerja sama dengan takmir masjid di dusun tersebut. Selain itu, takmir mushola juga berperan dalam mensosialisasikan kegiatan yang ada di masjid agar seluruh warga sekitar dapat mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan yang ada di masjid. Selanjutnya, permasalahan dalam pengelolaan harta wakaf. Yang pertama, administratif wakaf. Tanah wakaf yang sudah dibangun mushola masih belum memiliki sertifikat wakaf atau belum tersertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pihak nazir masih belum bisa mengurus sertifikasi tanah wakaf karena pihak pewakif tidak pernah mengunjungi rumah almarhumah ibunya.
Pihak Nadhir mengatakan bahwa untuk sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya untuk mengurusnya. Oleh karena itu, pihak Nadhir atau warga setempat belum bisa mengurus sertifikasi tanah wakaf tersebut. Kedua, pemanfaatan wakaf. Dalam pengelolaan dan pengembangannya, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf mengalami penurunan. Mengapa? Karena dahulu pada tahun 2015, Mushola Al-Hidayah memiliki kegiatan rutinitas setiap 2 minggu sekali, yaitu ada kegiatan pengajian. Pengajian itu sudah berjalan selama 3 tahun, sampai pada tahun 2018. Namun, setelah itu mendadak tidak ada kegiatan rutinan lagi. Mushola Al-Hidayah saat ini sudah bagus dan direnovasi, namun pemanfaatannya masih kurang. Selanjutnya, rekomendasi atau saran dari peneliti. Adapun saran dari peneliti atau solusi terkait permasalahan yang ada, antara lain 1. Sertifikasi tanah wakaf. Pihak Nadhir seharusnya mengusulkan kepada pihak keluarga untuk menghubungi pewakif atau yang memiliki hak waris yang sah. Kemudian, pihak keluarga dapat menghubungi pewakif dan pewakif akan menyiapkan dokumen-dokumennya resmi yang menyatakan bahwa tanah itu hak miliknya. Kemudian baru bisa dilaksanakan proses sertifikasi. Sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya agar tanah wakaf memiliki perlindungan yang lebih kuat. Selanjutnya, memproduktifkan mushola dengan mengisi kegiatan-kegiatan positif. Adapun saran memproduktifkan mushola. Yang pertama, di lingkungan RT 5 RW 5 Dusun Bangkal, ada tokoh agama yang dalam kepengurusan mushola beliau menjabat sebagai bendahara di mushola dan juga menjabat sebagai Ketua Tanfisiyah NU Ranting Desa Candiharjo. Nah, hal itu bisa dimanfaatkan dengan cara menggerakkan remaja-remaja yang tergabung dalam IPNU atau IPPNU untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan di setiap tempat peribadatan yang ada di Desa Candiharjo, baik itu di mushola maupun di masjid. Hal itu juga dapat berdampak positif bagi organisasi IPNU atau IPPNU di masyarakat sekitar. Yang kedua, di lingkungan RT 5 RW 5 Dusun Bangkal ada tokoh agama yang dalam kepengurusan mushola beliau tidak menjabat dalam struktur kepengurusan, tetapi beliau merupakan guru TPI di Masjid Nurul Huda yang ada di Dusun Bangkal. Beliau mengadakan kegiatan rutinan setiap minggu sekali untuk anak-anak didiknya yang hanya berada di lingkungan RT 5 RW 5 Dusun Bangkal. Kegiatan itu bernama kegiatan yasinan yang setiap minggu dilaksanakan di rumah-rumah anak-anak didiknya yang mengikuti kegiatan yasinan. Sistemnya seperti mengikuti acara arisan, namun diisi dengan kegiatan membaca yasin. Hal itu dapat dimanfaatkan setiap sebulan sekali, bisa dilaksanakan atau ditempatkan di Mushola Al-Hidayah agar anak-anak didiknya itu dapat memakmurkan mushola dengan mengisi kegiatan yasinan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangannya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.